Bismillahirrahmanirrahim. Jadi hari ini ngajinya tentang cara wudunya perempuan yang istihadah. Istihadah itu keluar darah haid tapi sudah dihukumi suci. Ada perempuan keluar darah lebih dari 15 hari, 16, 17, 18, itu kan dinamakan darahnya istihadah. Dia wajib sholat, wajib puasa dan lain sebagainya. Loh bagaimana? Wong dia masih keluar darah tapi kok wajib sholat. Bagaimana tata cara wudunya? Maka orang yang istihadah ini mirip dengan orang daimul hadas. Apa daimul hadas? Perempuan yang punya hadas terus. Ada perempuan, mohon maaf, kencingnya nggak berhenti, kencing terus, merembes terus. Itu sama dengan perempuan yang istihadah. Istihadah keluar darah tapi dia wajib sholat. Kalau wajib sholat berarti dia wajib berwudu. Syaratnya sholat harus berwudu. Lah kita harus tahu cara wudunya orang istihadah, apalagi perempuan. Wajib ngerti. Ini sampaikan besok kalau kamu sudah nyampe di rumah. Banyak sekali orang yang istihadah gara-gara, mohon maaf ini, orang kalau habis melahirkan kemudian dia nggak punya anak, apa yang dilakukan? Pengen nggak punya anak? KB, biasanya KB sonte, itu biasanya menyebabkan perempuan itu istihadah terus. Atau perempuan kadang-kadang kalau nggak cocok malah nggak haid, ya ada. Bagaimana cara wudunya orang istihadah? Ini perhatikan, makanya ngaji khusus fikih kewanitaan ini penting. Cara yang pertama, ini ditulis. Cara wudunya perempuan yang istihadah, satu. Pertama, cawi dulu. Apa cawi itu ya? Hah? Bahasa Maduranya apa? Kelah. Dibersihkan dulu, mohon maaf kemaluannya. Lagi ngaji karena perempuan tok kan jelas akhirnya. Ini kalau ada santri putra, waduh wes rame. Dibersihkan yang bersih. Pakai sabun boleh Gus, pakai, tapi jangan pakai soklin. Apalagi pakai rinso, wah bahaya. Ya. Bersihkan yang bersih. Setelah bersih, jangan langsung melakukan apa-apa. Bersih, pakai handuk, dihandui pelan-pelan. Loh, ini tenanan ini. Dihandui pelan-pelan. Saya belajar sama kakak saya yang perempuan, dia ahli haid betul. Setelah itu, setelah dihandui bersih, terus kemaluannya disumbat. Pengalaman banyak yang salah caranya nyumbat. Disumbat itu salah. Ada orang yang disumbat itu salah ngomong kayak gini. Waduh, disumbat ini sakit sekali. Saya pernah ngisi acara itu ngomong, Gus, saya betul Gus pernah disumbat, sakit sekali Gus. Loh, caranya nyumbat gimana? Caranya nyumbat dia itu tahu kapas ya, kan nyumbatnya pakai kapas. Kapasnya itu di pleret yang kecil itu loh, digini kan? Apa namanya itu digini kan itu ya? Kan ada kapas ya, ngambil terus dikecilkan gini itu. Baru setelah kecil gini terus dimasukkan, yo sakit. Kok goblok menara ini? Ya jelas salah ini. Tidak ada keterangan terus dipelirit yang dikecilkan baru dimasukkan, salah. Ya mesti loro rek. Kan apa namanya akhirnya? Keras kan? Nyucuk, ya bener makmu ini. Iya, akhirnya nyucuk ini sama rek cilik ini. Kurang ajar rek ya. Nyucuk ya. Bener. Akhirnya malah sakit. Beberapa kali saya ngisi seminar tentang istihadah ini, ada yang tanya begini, Gus, sakit Gus kalau santri. Kadang-kadang kalau masih santri katanya sakit, tapi kalau sudah nikah, sudah janda, tidak ada sakitnya. Beda katanya loh ya. Tapi ini versi. Tapi katanya kakak saya enggak. Walaupun masih perawan, walaupun masih anak pondok, kalau istihadah enggak sakit. Kalau dia disumbat, tapi dengan cara yang benar, bukan dikecilkan kayak gini, tapi yang ngambil aja kapas. Mohon maaf caranya ya, tidak boleh kapasnya hanya ditempelkan di luar, plek, tempelkan gini tok, jatuh.
Waktu sholat malah jatuh. Loh Mbak, ini punya siapa ini Mbak? Malah susah kita. Atau yang nggak sah lagi pakai pembalut. Pembalut itu kan di luar kan? Paham ya? Sementara darah itu kalau merembes otomatis keluar. Lah kata para ulama ini nggak boleh. Harus disumbat. Bahkan guru saya dulu pernah mengatakan nggak bisa pakai pembalut, harus disumbat. Mohon maaf dengan cara dibuka kemudian dimasukkan. Ya nggak usah terus dibuka sampai ndak ya pokoknya. Oh, ini cara ada anak santri lakean kan bahaya. Bahkan kata kakak saya nerangkan kayak gini memang sulit. Ya harus diterangkan. Gimana Mbak katanya? Ya dibuka, mohon maaf dalam bahasa Arabnya syafatain, dua bibirnya dibuka terus ditempelkan, dimasukkan dek sudah. Itu katanya sudah pas. Lah, gak boleh hanya kalau pakai apa namanya? Pakai pembalut saja, gak boleh. Itu caranya. Jadi setelah dihanduki selesai, gak boleh berlama-lama dia. Setelah dihanduki, dia langsung disumbat. Tidak boleh antara waktu dia membersihkan dengan menyumbat itu waktunya lama. Terus dia ngobrol dengan temennya, nggak boleh. Bahkan jaraknya katanya dalam satu kitab ini biqadri raq'ataini khafifataini, sekiranya dia dengan kadar 2 rakaat yang cepat. Habis dibersihkan terus kemudian dia menyumbat, atau habis dibersihkan terus dia santai-santai ngobrol sama temennya, itu nggak boleh. Setelah dia dibersihkan, dihandui langsung. Memang sulit sekali istihadhah ini, masya Allah ya, berat sekali orang punya penyakit istihadhah. Makanya kalau keluar darah terus, saya pernah tanya ke satu dokter, biasanya penyakit Gus ya istihadhah, bawa ke dokter penyakit kandungan itu, nanti di sana di USG, kemudian dikasih obat, banyak yang sembuh, ada obatnya. Nah, cara nyumbat ini yang paling sulit. Ada darah perempuan yang istihadhah itu lama sekali ada, maksudnya deras ada. Bahkan saya pernah nemui perempuan istihadhah, saya tanya, sampai istihadhah sudah berapa hari? Bukan harian, sudah 1 tahun dia keluar darah terus. Sulitnya masya Allah. Istihadhah dia akhirnya ya ada hukum-hukumnya sendiri kan. Sekalian sudah pernah belajar itu kan ke Bu Nyai Nurul itu. Tanya ke yang mbak-mbaknya yang sudah pengurus kalau hukum-hukumnya. Tapi kan kasihan orang seperti ini, akhirnya 1 tahun dia keluar darah terus, istihadhah terus. Ini berat sekali. Nah, ada yang mohon maaf ini, darah itu keluar tapi tidak lancar, maksudnya tidak deres. Ada yang deres, ini caranya juga beda. Kalau masalah nyumbatnya sama, yaitu ambil kapas, jangan dikecilkan, nanti nyucuk katanya kamu tadi, enggak? Ya, ngambil kapas biasa, dibuka, kemudian dimasukkan, kemudian kalau darahnya ndak deres, cukup seperti itu, dia langsung ke masjid atau langsung sholat. Tapi kalau darahnya deres, maka disumbat. Setelah disumbat, dia langsung pakai pembalut. Setelah pakai pembalut, usahakan dia pakai celana yang agak kuat. Ya terus jangan pakai celana antrok terus sholat, oh bahaya. Ya, pakai celana atau celana dalam yang kuat sehingga pembalutnya nggak gerak. Karena kalau gerak-gerak kayak gini, darah itu akan keluar. Dan itu kalau darah keluar, maka bisa menyebabkan najis. Atau kalau najis, hukum sholatnya tidak sah. Tapi kalau sudah pakai pembalut yang bagus, terus dia pakai penyumbat pakai kapas yang bagus, maka secara otomatis kalau masih merembes, hukumnya sudah dimakfu karena dia sudah berusaha dengan baik dan benar. Nah, setelah itu dilakukan, apa tadi yang pertama? Dibersihkan. Setelah dibersihkan, dihandukin. Setelah dihandukin, disumbat. Cara nyumbatnya ada 2 tadi. Ada yang memang lancar darahnya,
deres, ada yang tidak. Kalau deres ditambah pakai pembalut. Selesai seperti itu, yang jadi catatan utama adalah dia wajib langsung sholat. Wajib. Tidak boleh dia habis disumbat semuanya sudah rapi terus duduk sama temennya ngobrol. Gimana kabarnya? Oh iya, santai-santai. Itu tidak boleh. Maka wudunya bisa batal lagi, dia wajib untuk wudu lagi. Karena setelah melakukan ritual semua tadi itu, dia langsung wajib untuk melakukan sholat. Kecuali illa limaslahatis sholat, dia nunggu tidak langsung sholat karena ada maslahatis sholat. Contoh, ya dengarkan ini. Sampean setelah wudu selesai, waktu itu adzan, sampean cepet-cepet adzan tidak selesai, nunggu selesai adzan, berarti namanya maslahatis sholat. Nggak apa-apa nunggu selesai adzan. Atau sampean selesai wudu kemudian ke kamar, setelah ke kamar sampean pakai baju, pakai mukena. Pakai baju, pakai mukena kan tujuannya untuk melakukan sholat. Maka memakai baju walaupun agak lama itu namanya maslahatis sholat. Dalam kitab disebut dengan satrul aurah lis sholat. Atau kalau santri biasanya kamarnya di sini, kamarnya di sini, dia setelah selesai jalan ke musola. Nah, jalan ke musola untuk melakukan jamaah, namanya juga berjalan dalam rangka maslahatis sholat. Yang nggak boleh itu begini, kamu selesai semua tadi itu jalan ke ke koperasi, setelah ke koperasi balik lagi, itu yang nggak boleh, karena jalan ke koperasi tidak limaslahatis sholat. Tapi kalau kamu jalan ke musola namanya limaslahatis sholat. Nyampe di musola nunggu imamnya belum datang, omongnya ning mau ngimami belum datang, sampai nunggu intidharul jamaah, nunggu jamaah dikumandangkan, itu namanya juga limaslahatis sholat. Itu juga boleh. Yang nggak boleh yang tidak ada hubungannya dengan sholat. Nah, yang kedua adalah niatnya. Ojo sampai salah. Niatnya orang yang lagi istihadah ketika dia wudu, itu niatnya bukan nawaitul wudu ali raf'il hadas, bukan. Karena dia orang yang terus punya hadas. Orang yang terus, kan darah kan keluar terus. Kalau darah keluar terus berarti dia seperti kencing terus. Kalau dia seperti kencing terus berarti kan dia tidak mungkin kehilangan hadas. Hadasnya nggak mungkin hilang. Maka cara wudunya adalah nawaitul wudu'a listibahati fardis sholati. Gimana? Bareng-bareng. Nawaitul wudu'a listibahati fardis sholati lillahi ta'ala. Berarti sama dengan niatnya apa? Sama dengan niatnya apa? Tayamum, kan tayamum juga kayak gitu. Nawaitu tayamum listibahati fardis sholati. Wudunya orang istihadah, niatnya lakukan sholat. Nawaitul wudu'a listibahati fardis sholati lillahi ta'ala. Saya niat wudu agar diperkenankan untuk melakukan sholat fardu duhur lillahi ta'ala. Itu tata cara ringannya seperti itu. Nanti yang masih belum paham ditanyakan lagi. Tanyakan ke mbak pengurusnya yang pernah belajar itu. Nah, kemudian yang kedua, kalian di sini kan rata-rata orang yang hafalkan Quran. Kalau seumpama kalian di sini sudah ngapalkan Quran, waktu haid, Qurannya nggak dipegang, Qurannya nggak dibaca selama 2 minggu atau 1 minggu, bisa hilang. Maka bagaimana tata caranya agar solusi orang yang haid boleh baca Quran? Kalau megang Quran, kamu sudah punya terjemah Quran itu, nggak apa-apa. Itu keputusan dari guru saya. Megang Quran kan perempuan haid nggak boleh, kecuali yang terjemahan Quran itu masih boleh. Kalau guru saya Kiai Aziz Hasbullah boleh, nggak apa-apa.
La yaqra'ul junub, dalam satu hadis dikatakan orang yang junub tidak boleh membaca, walal haid, dan orang yang haid syai'an minal Qur'an, dia tidak boleh membaca daripada Al-Qur'an. Orang haid kok maca Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Kata para ulama dalam kitab Majmu'nya, mahalu hurmatil qiraah idza kana biqasdil Qur'an. Haram kamu baca Quran tuh kalau niatnya membaca Al-Qur'an. Haramnya baca itu loh. Kamu niatnya head waktu head, Sitia head, terus dia moco Tabarakalladzi biyadihil mulku wa ala kulli syai'in qadir. Niatnya dia memang membaca Al-Qur'an, enggak boleh. Au biqasdil Qur'an awi dzikir, atau niatnya dua. Saya niat baca Quran plus dzikir. Ada niat baca Qur'annya juga haram. Dia baca Quran Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Dia kamu bacanya apa? Bacanya niat baca Quran plus niat dzikir, juga hukumnya haram. Yang dua itu enggak boleh. Satu, niatnya baca Quran. Nomor dua, niatnya baca Quran plus dzikir. Berarti hukumnya juga enggak. Yang boleh gimana? Yang boleh biniyati dzikri faqat, atau dia niatnya zikir saja. Seperti perempuan ceramah. Seumpama lah ya. Seumpama Marcella, tadi penceramah Marcella. Assalamualaikum. Marcella terus ngocol, qul huwallahu ahad, Allahus samad. Mau idoh Marcella, tujuannya bukan baca Quran, tapi tujuannya taklim bil mau'idoh. Itu hukumnya tidak dosa. Boleh baca Quran karena tujuan apa? Mau'idoh atau zikir. An syaikhina, kalau dari guru saya itu boleh baca Quran tapi tidak keluar suara. Apa bahasa Maduranya? Cuman gini tok. Apa itu? Hah? Apa? Akembi. Mok kemoan. Lek bahasa Maduranya mok kemoan, atau bahasa apa ya? Isyaratu bifammin. Jadi isyaratnya dengan mulut saja. Jadi seumpamanya arek ngapalkan Quran, takut Qurannya hilang, dia pingin baca, zikir dia bingung, maka dia cukup dengan tidak mengeluarkan suara. Gitu toh. Alasannya kenapa ulama ini? Li'annahu la qiraah. Itu tidak dikatakan membaca. Membaca itu harus keluar suara. Sementara itu enggak keluar suara, maka tidak dikatakan qiraah. Sementara yang haram itu adalah qiraatul Quran. Sementara itu tidak dikatakan membaca, tidak dikatakan qiraah. Kalau sudah terpaksa, nah ini penting. Wes terpaksa gimana ini? Sudah enggak ngerti, kostu enggak paham. Maka solusi yang terakhir, ini tulisan, solusi yang terakhir yaitu mengikuti madhab daripada Imam Malik atau golongan dari Malikiyah. Apa kata Imam Malik atau kata golongan Imam Malik? Ulama-ulama yang mengikuti madhab Imam Malik, wa dhahabal Malikiyah, dan menurut ulama-ulama Maliki yang bermadhab Malik, ila annal haid ila annal haid yajuzulaha qiraatul Quran fi halistirsalidam. Orang yang haid itu boleh untuk membaca Al-Quran walaupun pada kondisi darah lagi lancar-lancarnya, darah lagi keluar-keluarnya, itu boleh daripada madhab Imam Malik. Jadi solusi terakhir ini sudah. Kalau kamu ditanya besok di masyarakat, ndak ngerti saya nduk masalah niat kostu Quran, kostu ini. Tapi kalau saya nggak baca Quran nduk, gimana ini hafalan saya? Ada mak-mak menghafalkan Quran. Maka caranya terakhir adalah niatnya mengikuti madhab Imam siapa? Malik. Mengatakan madhab Imam Malik, yajuzu qiraatul Quran, boleh perempuan haid itu membaca Al-Quran fi halistirsalidam, walaupun dalam kondisi darahnya sedang keluar, itu tidak masalah.
Maka solusi perempuan yang haid pengen baca Quran ada beberapa solusi. Yang pertama tadi niatnya dzikir, yang kedua isyarat dengan mulut, tidak perlu keluar suara, yang ketiga mengikuti madhab Imam Malik. Madhab Imam Malik malah tidak ada larangan perempuan membaca Al-Quran. Ya, paham? Paham? Pahami dengan baik. Ini ya nanti ditulis dengan baik. Jadi kalian kalau sudah pulang bisa disampaikan ke masyarakat. Al-Fatihah.